Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Ensis nih hari? Tetap semangat dan sehat ya di masa pandemi Covid ya. Oke, nggak pakai panjang lebar Bu Ensis. Gua langsung aja mulai ya sesuai konten kali ini. Kita judulin ya, gue sama teman-teman Super Semalopom Podcast. Kenapa judulin? Sebagai pasien ini yang perlu lo ketahui Bro Ensis ya. Nah, dari mana? Dari pertanyaan lo yang masuk ya. Oke, gua nggak panjang lebar, langsung gue bacain ya. Dan untuk konten kali ini Bro Ensis, ini banyak nih pertanyaannya yang sama nih. Makanya kita ambil satu ya untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain yang pertanyaannya intinya sama. Nah, ini gue mulai deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat lu semua yang di sono, tim Super Semalopom Podcast, gue ucapin terima kasih nih kalau udah direspon pertanyaan gue ya. Nah, gue pertanyaannya simpel aja nih ya. Sebelum gue kenalin dulu apa nih? Gue kenalin dulu diri gue, nama gue. Nama dia gue nggak baca nih Bu NC, seperti biasa menyangkut privasi ya. Intinya dia bro ya, gitu loh. Oke, gue lanjutin. Gue mau nanya nih, ada temen gue, tepatnya sih tetangga gue tapi teman baik gue juga. Dia cerita sama gue mengenai kekecewaan dia tentang rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaan gue nih buat lu semua tim Super Semalopom Podcast di sana. Kalau di rumah sakit itu emang kita punya hak ya? Hak-hak kita apa aja sih sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Itu aja deh. Sebelumnya thank you ya kalau lu semua udah ngerespon gue. Nah, jelas kita respon bro. Kalau nggak direspon nggak naik konten nih pertanyaan lo ya. Oke, gue lanjutin. Paling itu aja. Sebelumnya sukses selalu buat lo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai nih ya. Jadi begini bro, khususnya lo nih bro yang gini pertanyaan, dan juga bro NCs yang lain ya. Jadi gini, memang kenapa sih judul konten nih ya? Gue sama teman-teman Super Semalopom Podcast nih namain judul konten kali ini sebagai pasien ini yang perlu lo ketahui bro NCs. Nah, jadi gini bro NCs, kalau namanya kita menjadi pasien nih di rumah sakit ya, itu jelas ada beberapa hal yang lu harus perhatiin. Nah, jadi nggak pakai panjang kayak lebar dah ya, langsung aja kita bahas ya. Jadi begini, sesuai pertanyaan lu bro di situ dan juga bro NCs yang lain, semoga apa yang kita udah baca ini gue wakilin ya di konten kali ini bisa bermanfaat buat lu. Nah, sebagai pasien apa sih yang kita harus ketahui ya? Tadi gue udah ngomong, gue ulang lagi nih panjang kayak lebar nih ya. Jadi memang mungkin kekecewaan temen lu bro itu terjadi karena bentuk pelayanan perawatan kali ya, gue rasa ya. Tapi bukan itu jawabannya. Oke, jadi begini aja, gue bacain aja ya Bu Ensis ya. Jadi kalau lu sebagai pasien itu ada beberapa hal yang harus lu ketahui. Satu nih ya, gue mulai ya Bu Ensis ya. Rumah sakit tidak boleh menolak memberikan tindakan medis tuh ya. Kenapa bisa begitu? Kalau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta itu jelas nggak boleh dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Nah ya Bu Ensis, pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dapat dipidana Bu Ensis dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta Bu Ensis ya. Nah, jika perbuatan menolak tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan rumah sakit dan atau tenaga kesehatan dapat dipidana Bu Ensis dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar Bu Ensis. Nah, terus yang kedua nih ya. Terus kalau rumah sakit juga tidak boleh menolak pasien BPJS ya kalau dalam keadaan darurat. Kalau rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak boleh menolak pasien ya dalam keadaan darurat dan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta BPJS Kesehatan saat keadaan darurat Bu Ensis ya. Nah, setelah keadaan darurat teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, rumah sakit harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu loh Bu Ensis ya. Nah, terus yang ketiga nih, pasien berhak atas rekam medis. Nah, jadi kalau dalam hal dibutuhkan, pasien dapat meminta resume rekam medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Itu sesuai apa ya? Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jika rumah sakit menolak nih Bu Ensis ya memberikan rekam medis, maka pasien dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dahulu ya Bu Ensis. Kalau tidak berhasil, maka pasien dapat melakukan tindakan satu, menggugat dan atau menuntut rumah sakit baik secara perdata maupun pidana. Nah, terus yang berikutnya nih, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau lu yang mau komplain lu bisa curhat tuh, kayak umpama contoh di Suara Membaca ya, sekarang kan banyak tuh bro Ensis, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Nah terus yang keempat nih, tuntutan ganti rugi jika terjadi malpraktek ya. Jadi malpraktek dalam undang-undang kesehatan dikenal dengan istilah lalai ya bro Ensis ya, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesehatan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Nah tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku ya bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, yaitu sesuai pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan bro Ensis ya. Nah ini yang berikutnya nih ya bro Ensis ya. Gue bacain nih, sorry nih bro Ensis, handphone gue ada error ya. Nah ini terus yang terakhir nih gue bacain bro Ensis ya, langkah hukum bagi pasien salah diagnosis. Nah langkah hukum yang dapat diupayakan oleh pasien salah diagnosis yaitu melakukan mediasi dengan dokter terkait ya, terus membuat pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait tindakan dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, melaporkan dokter kepada pihak kepolisian dan atau menggugat dokter secara perdata di pengadilan. Tapi sesuai apa bro Ensis? Sesuai prosedur, sesuai dengan ya dasar referensi perundang-undangan yang ada ya, khususnya mengenai undang-undang sebentar nih bro Ensis ya, gue bacain nih ya, khususnya undang-undang kesehatan ya. Jadi gini bro Ensis, sebelum biasa nih gue akhirin konten kali ini ya. Jadi buat lu bro yang udah ngirim pertanyaan, semoga apa yang barusan gue bacain tuh ya itu bisa memberikan lu pencerahan bro ya. Begitu juga bro Ensis yang lain yang pertanyaan sama seperti bro kita tadi yang udah kita bacain dan kita naikin konten nih kali ini ya. Nah cuman begini bro Ensis, kalau bagi gue sih sama teman-teman ya, untuk konten kali ini kita ada penambahan sedikit nih bro Ensis. Kalau ya kita bicara namanya pelayanan di rumah sakit ya, nah lu juga mesti memaklumin ya, kadang-kadang mereka itu sudah memberikan tuh pelayanan ke kita itu sebagai pasien itu maksimal bro Ensis, tapi ada beberapa kadang mungkin yang sampai menimbulkan mereka itu mungkin bukan hilap ya, bukan silap, jadi ya baliknya apa, kekurangannya tenaga medis gitu loh. Nah jadi bro Ensis gua rasa buat lu khususnya bro nih yang udah ngirim pertanyaan ya lu mesti maklumin juga. Dan kalau sampai itu yang terjadi seperti tadi aturan-aturan yang udah gue bacain tuh, nah itu lain lagi, itu bisa lu lakukan upaya hukum bro ya. Lu juga bisa kasih tahu tuh bro ke temen lu yang nitip pertanyaan, kalau nggak salah tadi temen lu yang nitip pertanyaan ya, makanya lu kirim ya, gitu juga buat bro Ensis yang lain gitu loh. Oke ya, gua rasa begini deh, ini kan kayaknya pertanyaan lu nih bro ya, dan juga bro Ensis yang lain yang nitip pertanyaan sama kurang spesifik nih pertanyaan lu kayak biasa. Nah begini aja, biar lu puas nih, lu kirim lagi pertanyaan bro. Kalau lu mungkin merasa jawaban yang kita berikan nih, Super Semar Locom Podcast Team ini berikan ya, yang udah gue wakilin jawab ya, ternyata kurang enak nih di hati lu nih, lu kurang puas deh intinya ya. Insya Allah ya, kalau lu kurang puas lu kirim lagi deh ya pertanyaan yang lebih detail, nanti kita sambung ya, nyambung apa ya, konten yang ini kita sambung ya dengan pertanyaan lu yang berikutnya. Tapi tetap bro Ensis, khususnya lu bro, kalau pertanyaan itu layak kita sambung untuk nyambung konten ini, tapi kalau nggak layak kita tetap jawab lewat email ya, gitu ya bro Ensis ya. Nah juga bagi lu bro Ensis yang lain, kalau yang baru ketemu atau mantengin channel ini dan kepengen ngirim pertanyaan biar kita bisa naikin konten, tapi dengan catatan nih bro Ensis, kalau pertanyaan lo itu ternyata kita seleksi, gue sama teman-teman tim Super Semar Locom Podcast seleksi, ternyata layak banget kita naikin jadi konten. Tapi kalau nggak, maaf nggak kita naikin konten, tapi kita tetap jawab lewat apa? Lewat email. Nah emailnya mana nih, pertanyaan lu semua kan begitu nih. Kalau lu gua rasa bro yang udah ngirim pertanyaan dan bro Ensis yang lain yang pertanyaannya sama seperti lu materinya pasti udah tahu email. Tapi kalau yang baru pantengin, nah ini dia emailnya nih supersemarlocom@gmail.com, lu kirim dah ke sono ya, insya Allah pasti kita jawab, pasti kita respon. Tapi mohon maaf bro Ensis, sabar ya, karena banyak pertanyaan masuk. Makanya belakangan ini gue sama teman-teman kejar tayang nih, ini masuk kejar tayang apa? Pertanyaan lu semua ini udah terseleksi, kita naikin jadi konten kalau yang udah layak kayak gini, gitu ya bro Ensis ya. Nah nggak pakai panjang kayak lebar bro Ensis, sebelum gue akhirin ya untuk konten kali ini, pesan gue selalu sama buat lu semua bro Ensis. Apa itu? Kalau setiap udah selesai konten,
bersihin hati lu, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah bro and sis, kalau lu kerjakan itu ya seperti gue sama temen-temen di sini, insya Allah selalu ngerjain itu. Ngerjain apa sih? Bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah bro and sis, di setiap kegiatan aktivitas lu keseharian kita akan terhindar bro and sis dari permasalahan ataupun pelanggaran apapun yang bisa timbul terhadap diri kita. Pelanggaran apa? Ya pelanggaran yang bersifat pelanggaran aturan perundang-undangan, masalah hukum, itu bisa terhindar semua. Insya Allah tuh bro and sis. Makanya gue selalu kalau setiap habis konten gue selalu ngingetin lo semua. Ingetin apa ya? Udah tahu ya tadi, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah tuh bro and sis kalau lo kerjain, insya Allah kita aman gitu loh ya. Oke, tapi sebelum gue akhirin juga kayak biasa nih bro and sis, ini kan masih suasana pandemi covid nih, gue selalu ngingetin lu semua bro and sis. Ingetin apa sih? Nah lu udah tahu udah, pesen mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu habis aktivitas dari manapun bro and sis, jangan lupa salinan pakaian yang bersih dan usahain ya tiap hari olahraga dan jaga pola makan, pola hidup lu. Biar apa? Biar lu tetap sehat dan semangat di selama masa pandemi covid ini. Gua mau beli dikit nih ngomongan gue ini, biasa de faktor umur, betul gue ya kan gitu loh bro and sis. Oke ya bro and sis ya, sebelum gua akhirin ya, seperti biasa gua sama teman-teman Super Smart Love Podcast yang gua wakilin minta maaf ke lu semua bro and sis. Kalau apa kita ada seandainya salah-salah kata, kita minta maaf. Kenapa? Karena manusia biasa kita semua nih, Super Smart Love Podcast TV ini nggak luput dari kesalahan bro and sis, gitu aja ya. Tapi kita sebelum akhirin gue selalu nyampein nih bro and sis, setiap pertanyaan lu yang masuk ke kita ke Super Smart Love Podcast, kita selalu mengacu dengan memberikan jawaban dari peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada dan referensi yang akurasinya insya Allah jos gitu loh bro and sis. Oke ya, nggak pakai panjang lebar nih, kayaknya lu udah mulai enak nih semua ngeliat gue. Astagfirullahaladzim ya, masalah kuota juga sih biasanya, maaf ya bro and sis. Nah oke, gini bro and sis, sebelum gue tutup dan gue pamitan seperti biasa ya, kalau lu yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update konten baru lu bisa ikutin. Dan kalau yang yang udah langganan ya bro and sis, jangan lupa di share ya, bantuin kita ya biar kita punya konten yang niatnya untuk mengedukasi bro and sis kita yang lainnya, biar pada kebagian informasinya gitu. Udah gitu dulu aja ya, gue kayaknya bebeliut nih ya. Udah gitu aja, tetap semangat dan sehat ya bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.